Bayangkan sebuah kerajaan yang megah melampaui batas imajinasi manusia. Istana bertabur emas, dikelilingi taman-taman dengan aroma harum dari bunga-bunga surga. Angin berembus membawa kesejukan, pasukan manusia dan jin berjajar rapi. Burung-burung terbang berbaris di langit. Semuanya menanti perintah dari satu sosok pemimpin agung, Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau bukan hanya seorang raja, tapi beliau adalah juga seorang nabi yang mewarisi kebijaksanaan Nabi Daud. Diberi mukjizat memahami beberapa bahasa binatang, memerintahkan pasukan jin dan manusia, bahkan angin pun tunduk di bawah komandonya. Seluruh bumi mengenal namanya. Raja-raja dari negeri jauh menghormatinya. Rakyat hidup dalam keadilan. Tidak ada satupun yang berani menentang kekuasaannya. Namun siapa sangka di balik kemegahan itu takdir sudah menunggu di tikungan. Sebuah ujian dari Allah datang bukan melalui pedang ataupun pasukan, tetapi dari sesuatu yang kecil dan sederhana, yakni sebuah cincin. Dikisahkan Nabi Sulaiman adalah seorang pejuang yang gagah berani. Perang darat dan laut pernah beliau pimpin. Suatu hari, berita sampai ke telinganya tentang sebuah kerajaan di seberang lautan, dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa. Tanpa ragu, beliau memimpin pasukan menuju negeri itu, menyeberang lautan dengan kendaraan angin yang hanya dimiliki oleh beliau. Satu keajaiban yang tidak dimiliki oleh raja manapun saat itu. Pasukan manusia, jin, dan burung menyertainya. Langit gelap oleh sayap burung. Tanah bergetar oleh langkah pasukan. Serangan pun dilancarkan. Raja negeri itu gugur. Kerajaannya jatuh ke tangan Nabi Sulaiman. Di antara para tawanan ada seorang gadis dengan kecantikan yang belum pernah beliau lihat. Dia adalah putri sang raja. Nabi Sulaiman pun terpikat dan akhirnya menjadikannya istri. Kecintaannya kepada sang istri begitu dalam, melebihi kepada istri-istrinya yang lain. Namun suatu hari sang istri mengutarakan sebuah permintaan yang tak terduga. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Wahai suamiku, ingatan tentang ayahku masih membekas di hati. Kerajaannya, kemuliaannya, dan hari-hari yang hilang itu terus menghantuiku. Sudikah engkau memerintahkan para jin membuat patung ayahku, agar setiap pagi dan sore hari aku bisa menatapnya dan hatiku sedikit terhibur?" Nabi Sulaiman yang saat itu tidak menyadari jebakan yang akan datang mengabulkan permintaan itu. Ia memerintahkan Sohrul Marid, salah satu jin yang sangat perkasa, untuk membuatkan patung yang menyerupai ayah mertuanya. Hasilnya pun luar biasa. Patung itu begitu mirip, seakan-akan hidup, diletakkan di sudut rumah. Patung tersebut dipakaikan pakaian yang indah. Sang istri pun mulai melakukan hal yang tidak pantas. Saat Nabi Sulaiman pergi, ia bersama dayang-dayangnya menaburkan wewangian dan sujud kepada patung tersebut. Perbuatan ini berlangsung selama 40 hari tanpa diketahui oleh Nabi Sulaiman. Hingga akhirnya kabar itu sampai ke sahabat setia beliau, yakni Asif bin Barkhoya. Asif yang sangat mencintai kebenaran datang menghadap Nabi Sulaiman. Dengan kata-kata yang amat hati-hati, ia menceritakan bahwa di dalam rumah sang Nabi telah terjadi penyembahan kepada selain Allah. Nabi Sulaiman pun terkejut. "Apa? Di rumahku?" tanyanya, tak percaya. Asif pun mengangguk. Tanpa menunggu lama, Nabi Sulaiman pulang dan menghancurkan patung itu. Sang istri dan para dayangnya dihukum. Beliau lalu mengenakan pakaian sederhana, keluar menuju tanah lapang, menaburkan abu, dan duduk bersimpuh menghadap Allah, memohon ampun dengan tangisan yang dalam. Beliau merasa aib telah terjadi di rumahnya dan memohon agar Allah mengampuni kelalaiannya. Di masa itu kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman ada pada sebuah cincin khusus. Bukan sekedar perhiasan, cincin itu adalah tanda kekuasaan yang Allah titipkan kepadanya. Setiap kali beliau hendak bersuci atau buang hajat, cincin itu dititipkan kepada seorang pelayan setia bernama Aminah. Namun pada suatu hari, setan licik bernama Sohrul Marid menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Saat beliau pergi ke tempat wudhu,
Sohrul Marid datang lebih dulu. Ia meniru wajah dan suara Nabi Sulaiman. Aminah yang tidak menyadari tipu daya itu menyerahkan cincin tersebut. Begitu cincin tersebut melingkar di jarinya, Sohrul Marid berkuasa penuh. Ia duduk di singgasana, memerintahkan manusia, jin, dan hewan. Tak seorang pun meragukan bahwa dia adalah Nabi Sulaiman, kecuali para istri beliau yang tetap tidak tersentuh olehnya. Sementara itu Nabi Sulaiman yang asli keluar dari kamar mandi dan meminta cincin. Aminah pun kebingungan. "Siapa engkau?" "Nabi Sulaiman ada di singgasananya," sahut Aminah. Seketika Nabi Sulaiman sadar bahwa cincin itu telah dicuri. Beliau pun pergi meninggalkan istana, hanya mengenakan gamis sederhana, tanpa alas kaki, berjalan tanpa tujuan, merasakan lapar, haus, dan panas terik. Beliau berkelana mengetuk pintu demi pintu untuk meminta makanan, namun seringkali diusir. Orang-orang menganggap beliau gila atau pendusta. "Bagaimana mungkin engkau, Sulaiman, sedangkan ia sedang duduk di tahtanya?" Suatu hari beliau tiba di sebuah rumah. Seorang wanita membukakan pintu. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa ia lapar dan kehausan. Wanita itu pun berkata, "Suamiku sedang tidak di rumah. Aku tidak bisa menerima tamu laki-laki. Namun pergilah ke kebun kami, mandi dan makanlah buah-buahan di sana." Nabi Sulaiman pun mandi lalu beristirahat. Saat tertidur, seekor ulat hitam menggigit ranting kayu wangi, mengusir lalat yang mengganggunya. Pemandangan itu membuat suami wanita tersebut takjub, hingga ia dan istrinya memutuskan menjodohkan putri mereka kepada Sulaiman. Beliau tinggal bersama mereka selama 3 hari, lalu berpamitan untuk mencari pekerjaan. Ia menawarkan tenaganya kepada para pemburu. Sebagian menolak, sebagian menerima. Malam hari, beliau selalu pulang membawa hasil buruan untuk istrinya. Sementara itu di istana, kelicikan Sohrul Marid mulai tercium. Kebijakan-kebijakannya berbeda dari hikmah Nabi Sulaiman. Rakyat pun mulai curiga. Menyadari posisinya terancam, Sohrul Marid melempar cincinnya ke laut. Seekor ikan pun menelannya. Takdir Allah berjalan. Ikan itu tertangkap oleh para pemburu yang bekerja bersama Nabi Sulaiman. Beliau mendapat bagian ikan tersebut dan kemudian membawanya pulang. Dan ia kemudian meminta istrinya untuk memasaknya. Saat perut ikan itu dibelah, sebuah cahaya menyilaukan keluar dari dalamnya. Cincin itu. Nabi Sulaiman segera mengenakannya dan dalam sekejap kekuasaannya kembali. Beliau bersujud dan memuji Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, segala puji hanya untuk-Mu atas berlalunya ujian ini. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudahku." Allah mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Quran, mengingatkan bahwa ujian datang dalam berbagai bentuk. Nabi Sulaiman meskipun seorang raja yang tak tertandingi, tetap tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Beliau bersyukur, malu jika merasa ibadahnya tidak sebanding dengan nikmat yang diterima. Bahkan dalam kemegahannya, beliau tetap memiliki kasih sayang yang luar biasa. Saat melintasi lembah semut, beliau menghentikan pasukannya agar makhluk kecil itu tidak terinjak. Beliau juga bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan, seperti ketika hendak memindahkan singgasana Ratu Balqis. Hal ini mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah menggabungkan kebijaksanaan, musyawarah, dan rasa bersyukur. Di masa Nabi Sulaiman, dunia menyaksikan sebuah kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya. Langit seperti menjadi bagian dari istana, karena burung-burung terbang berbaris rapi di udara mengikuti perintahnya. Angin sejuk mengalir, membawa aroma wangi dari kebun-kebun bunga yang luasnya sejauh mata memandang. Laut pun seolah jinak karena gelombangnya tunduk pada kendali beliau. Kursi kekuasaan Nabi Sulaiman bukan sekedar singgasana yang berhiaskan emas. Di sekitarnya berdiri para pembesar dari kalangan manusia, jin, bahkan hewan yang menjadi utusan. Semua taat tanpa bantahan, karena mereka tahu ini bukan kekuasaan biasa. Ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada hambanya. Namun sebesar apapun kekuatan manusia, ujian Allah tidak pernah bisa dihindari. Dan ujian terbesar terkadang datang melalui hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele, tetapi bisa mengubah segalanya.
Setelah memimpin banyak penaklukan, Nabi Sulaiman membawa pulang kemenangan demi kemenangan. Nah, dalam satu ekspedisi, beliau menyeberangi lautan dengan perintah kepada angin, menaklukkan sebuah kerajaan kuat di negeri seberang. Raja negeri itu tewas di medan perang dan rakyatnya menyerah. Dengan kekuasaan yang telah kembali, Nabi Sulaiman menuju istana. Sahrul Marid berusaha melarikan diri, namun pasukan jin mengejarnya. Ia ditangkap dan diikat dengan rantai besi, lalu dibuang ke laut dengan perintah agar tidak pernah kembali. Nabi Sulaiman pun duduk di singgasananya, memandang rakyat yang bersorak gembira. Namun beliau tidak meninggi. Sebaliknya, beliau menundukkan kepala, bersujud di hadapan Allah, mengucapkan doa yang kelak terkenal. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat As-Sad ayat 35. Nah, cerita ini memberikan kita pelajaran bahwa kekuasaan sejati bukan berasal dari benda, tetapi dari izin Allah. Cincin hanyalah simbol, namun tanpa kehendak Allah tidak ada artinya. Ujian bisa datang dari orang terdekat, bahkan dari seseorang yang sangat kita cintai. Kesabaran dan tawakal adalah kunci menghadapi fitnah. Nabi Sulaiman tidak merebut kekuasaannya kembali dengan kekerasan, tetapi menunggu keputusan Allah. Syukur setelah ujian lebih indah daripada kemenangan instan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.